Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bahas tentang dua pembalap muda Asia Tenggara, yaitu Veda Ega Pratama dari Indonesia dan Hakim Dennis dari Malaysia. Kedua pembalap ini adalah pembalap yang sangat bertalenta. At the inside comes Vader, and around the outside, Hakim Danish. Absolutely superb from the Malaysian. Absolutely brilliant. Vader Patama will pick up a slipstream, but it isn't that easy to pass on the run to the line here. It's the 13 of Who's it Hakim gonna be? Danish. Who is Surely it's going to be, and Vader Patama pulls out. Is he going to pass him? Oh, it's a photo finish. A Was it photo Patama? finish. Who will it be? Was it Patama. Indonesia? Itu tadi adalah rekaman kemenangan Veda Ega Pratama di seri ke-8 Red Bull Rookies Cup di sirkuit Mugello, Italia. Nah, persaingan kedua pembalap ini bukan baru kali ini. Mereka sudah bersaing sejak masih sama-sama balapan di Asia, yaitu di ASEAN Talent Cup. Hakim Dennis, pembalap Malaysia, berusia 1,5 tahun lebih tua daripada Veda Ega Pratama. Hakim Dennis sudah lebih dulu berada di ASEAN Talent Cup, baru musim berikutnya, tahun berikutnya, Veda Ega Pratama balapan di ASEAN Talent Cup. Nah, Hakim Dennis adalah juara ASEAN Talent Cup tahun 2022. Sedangkan Veda Ega Pratama adalah juara ASEAN Talent Cup tahun 2023. Dan Veda Ega ini adalah pembalap yang fenomenal, karena pada tahun 2023 itu dia memenangkan 9 balapan. Dan Veda mengumpulkan poin terbanyak sepanjang sejarah balapan ASEAN Talent Cup, yaitu 256 poin dalam satu musim. Nah, setelah Veda Ega Pratama juara ASEAN Talent Cup tahun 2023, Stra Honda Racing Team mengirim Veda ke Eropa untuk balapan di Red Bull Rookies Cup. Sekarang ini adalah tahun kedua Veda Ega Pratama di Red Bull Rookies Cup, dan tahun ketiga bagi Hakim Dennis di Red Bull Rookies Cup. Dan kedua pembalap ini bukan hanya balapan di Red Bull Rookies Cup, tapi juga balapan di Junior GP. Junior GP adalah satu level di bawah Moto3. Jadi, bagi pembalap yang ingin balapan di Moto3, syaratnya minimal berusia 18 tahun. Kedua, boleh belum berusia 18 tahun jika juara 1, 2, 3 Junior GP ataupun juara 1, 2, 3 Red Bull Rookies Cup. Nah, untuk Hakim Dennis, usianya bulan Juli ini genap 18 tahun. Berarti musim depan, jika ada klub ada tim yang bersedia mengontraknya, maka dia sudah memenuhi syarat untuk balapan di Moto3. Nah, sedangkan Veda Ega Pratama usianya masih 16 tahun. Di November nanti dia baru 17 tahun. Nah, itu berarti di musim depan dia belum
memenuhi syarat untuk mengikuti balapan Moto3 karena usianya belum 18 tahun. Beda dengan Hakim Dennis yang sudah 18 tahun. Jadi, bagaimana cara Veda Ega Pratama agar bisa mengikuti Moto3 musim depan? Ya, syaratnya itu tadi. Harus jadi juara 1, 2, 3 di Junior GP atau 1, 2, 3 di Red Bull Rookies Cup. Nah, Hakim Dennis dan Veda Ega Pratama ini sama-sama mengikuti 2 balapan itu. Junior GP mereka ikut, Red Bull Rookies Cup mereka ikut. Nah, bedanya Veda Ega Pratama di Junior GP mengendarai motor Honda. Sedangkan di Red Bull Rookies Cup, karena itu disponsori oleh KTM, maka Veda Ega Pratama wajib mengendarai motor KTM. Nah, berbeda dengan Hakim Dennis itu di Junior GP mengendarai motor KTM. Di Red Bull Rookies Cup pun mengendarai motor KTM. Jadi, memang di 2 balapan itu Hakim Dennis mengendarai motor yang sama. Berbeda dengan Veda Ega Pratama yang mengendarai motor yang berbeda. Jadi persaingan kedua pembalap ini memang sejak masih di Asia luar biasa. Mereka terus bersaing. Walaupun Veda Ega Pratama 1,5 tahun lebih muda daripada Hakim Dennis. Tapi Veda tidak pernah mau mengalah walaupun dia lebih muda. Nah, walaupun memang saat ini di Red Bull Rookies Cup itu Hakim Dennis memimpin puncak klasemen. Oh yes, ini adalah rider standing ya selepas round 4 di Mugello ya, RB MotoGP Rookie Cup ya. Kita lihat kat sini Hakim Dennis ya berada di atas ya. 148 mata yang beliau pungut. Brian Uriarte ya ditolak 32 poin pula. Padahal Brian ni dia bagus weh kan. Boleh fight dengan Hakim Dennis ya. Veda Pratama tapi asal dia kena tolak 50 mata. 92 tapi dia juara. I don't know guys, tapi yang aku tahu Veda Pratama dia juara. Kenapa kena tolak 92 mata? I don't know guys. Kenapa berselisih jauh poin antara Hakim Dennis dan Veda Ega Pratama? Karena Veda Ega Pratama tidak mengikuti seri kedua Red Bull Rookies Cup itu di sirkuit Le Mans, Prancis. Karena pada balapan Junior GP, Veda mengalami high side. Dia jatuh, dia patah tulang fibula, dan dia harus operasi. Nah, karena itu, Veda tidak bisa mengikuti seri kedua di sirkuit Le Mans. Itu ya, satu seri itu biasanya 2 kali balapan. Nah, jadi Vega tidak mengikuti 2 kali balapan dan tidak mendapatkan poin di 2 balapan itu. Makanya saat ini berselisih 55 atau 56 poin gitu dari Hakim Dennis dengan Veda Ega Pratama. Tapi mudah-mudahan balapan-balapan ke depan ini Veda bisa mengejar poinnya Hakim Dennis dan menjadi juara Red Bull Rookies Cup. Veda Pratama has the advantage, but I'm not sure he's got the drive because the 31 of Guido Pugliese is looking for slipstream. Veda Pratama has it though. No one's going to pass him surely before the finish. It's going to be Indonesia. It's Veda Pratama who has it. Pratama wins then. What a ride that was. He was the one who played it the most sensible. He was the craftiest and he has reaped the reward. Bisa dilihat yang barusan adalah seri ke-7 di sirkuit Mugello. Red Bull Rookies Cup seri ke-7 di sirkuit Mugello, Italia. Itu Veda juara. Jadi
di balapan Mugello ini Veda back to back, double winner. Veda 2 kali memenangkan balapan. Jadi persaingan antara Hakim Danis, pembalap Malaysia, dan Veda Ega Pratama, pembalap Indonesia, betulnya kedua-duanya adalah kebanggaan Asia Tenggara. Kita bangga pada kedua pembalap ini karena mampu menyaingi pembalap-pembalap dari Spanyol dan Italia dan membuat bangga Malaysia dan Indonesia. Semoga kedua pembalap ini bisa terus juara dan terus membanggakan Indonesia dan Malaysia, membanggakan negaranya masing-masing. Tapi di balik itu tentu saja dukungan tetap nomor 1 adalah Veda Ega Pratama karena dia pembalap kebanggaan Indonesia. Oke, saya pikir itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.